Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak kita ya. Ya, silakan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak sekalian, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat kepada kita, keberkahan iman, nikmat Islam, keselamatan, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menyempatkan waktu kita mengikuti kajian online kita pada malam hari ini. Semoga dengan mengikuti kajian kita dapat menjadi catatan amal kebaikan bagi kita. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, kita sekalian tetap mengikut beliau dan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak sekalian, kajian rutin kita pada malam hari ini bertemakan tentang hak waris yang akan dibawakan Ustadz kita, Ustadz Dr. Rismono LCMA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk itu kita langsung saja, waktu dan tempatnya akan persilakan Ustaz. Tafadhol. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, meskipun sebagian saudara-saudara kita ada yang masih terkena musibah ya, ada yang banjir, ada yang dari bencana-bencana lain, gempa, dan ada juga yang terkena dari sakit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita tersebut. Allah angkat kesusahannya diganti dengan kebahagiaan, dan Allah berikan balasan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya atas apa yang Allah uji kepada mereka, dan kita semua yang turut menjadi saksi saudara-saudara kita tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga pun memberikan kepada kita berupa kepedulian dan mendoakan saudara-saudara kita tersebut agar diperingankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 rabbal alamin. Dan juga bagi jamaah yang saat ini belum bisa hadir ya karena sakit juga ataupun sedang dalam perjalanan maupun mungkin dalam kesusahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, yang sakit disembuhkan, yang susah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi rezekinya lagi mampet ya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, DKM Masjid Al-Ikhlas ya, TDCF ya. TDCV ya. TDCV yang
Sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahagia sekali saya bisa diberi kesempatan ya untuk menyampaikan suatu tema yang sangat-sangat urgen sebenarnya di dalam agama kita, karena memang terkait syariat ini merupakan satu kesatuan ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Ali Imran Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu artinya bahwa semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa terpisahkan ya, karena semua merupakan syariat yang sempurna ya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya meskipun hal itu tidaklah mudah ya, karena banyak sekali tantangan-tantangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk sharing PPT-nya. Mohon izin bentar. Izinkan perkenalkan saya Deris Mono, tinggal di Kalibata sekarang. Mungkin Bapak-bapak yang sering lewat ya boleh mampir. Tapi ngasih tahu dulu, Pak. Insyaallah kita sama-sama bisa saling silaturahim, dan mudah-mudahan jamaah yang di sana juga nggak kebanjiran nih ya, karena hujannya begitu deras tadi malam, dan tadi juga hampir hujannya deras, dan ditambah kiriman dari Bogor juga. Insyaallah ini hujan berat bagi saudara-saudara kita, dan tentu jamaah sebagian jamaah yang mungkin sekarang terkena musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberi tema tentang pembagian hak waris menurut sunnah ya. Jadi ini kajian tafsir karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang menjadi hal-hal penting untuk kemaslahatan manusia yang merupakan sebagai syariat yang wajib dilalui ya. Tentu hal itu menjadi suatu hal yang pelajaran bagi kita, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menerapkannya. Dan di era kita sekarang ini banyak orang yang berpaling dari syariat, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa kita butuh dengan al-Islam ya. Itu membutuhkan syariat-syariat Islam ini, terutama Al-Quran Sunnah sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita semua. Ya, apalah artinya hidup ya tanpa arah dan tanpa tujuan. Nah, arah dan tujuan yang benar itu yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya tentu harus kita dapatkan dari Quran dan Sunnah, termasuk dalam hal waris ya, atau waris pembagian hak waris. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu secara jelas Allah sebutkan, ya, ini kita mulai dari yang urgen. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Faqala ta'ala aidan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukht. Sadaqallahul azim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Artinya ada satu orang laki-laki itu mendapatkan, anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali lipat dari yang didapatkan oleh anak perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang lain juga Allah sebutkan yastaftunaka, mereka itu meminta fatwa. Jadi dulu di zaman Nabi SAW, nanti ada sebab nuzulnya ya, para sahabat itu selalu bertanya tentang waris, tentang segala hal ya, yang mereka ingin tanyakan kepada Nabi selalu akan ditanyakan.
Misalnya Umar bin Khattab bertanya tentang hijab, ya, adakah baiknya kalau diturunkan hijab, Allah turunkan ayat hijab. Umar bin Khattab menginginkan berdoa minta kepada Allah SWT agar diturunkan ayat tentang pelarangan khomer. Ya, alhamdulillah Allah turunkan pelarangan khomer. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Bahkan ada juga pertanyaan bukan dari sahabat, melainkan dari orang-orang yang non-muslim, ya, orang kafir Quraisy, misalnya saat bertanya tentang ruh, tentang Zulkarnain dan tentang Ashabul Kahfi. Itu juga yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Itu juga dari ini. Kemudian yas'alunaka 'an Zulkarnain, ya, itu juga. Jadi biasanya diawali dengan yas'alunaka atau yastaftunak. Nah, di dalam ayat ini berbicara tentang hak waris, ya, di mana jika seseorang sebelumnya, jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, ya, dan mempunyai saudara perempuan, maka itu akan disebut dengan kalalah, ya, nanti akan dijelaskan. Sebenarnya sangat panjang, ya, artinya tidak cukup dalam satu materi ini bisa kita selesaikan, tapi paling tidak jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah punya gambaran apa sih itu yang dinamakan dengan bagaimana pembagian waris menurut syariat Islam. Nah, kemudian ada sebab sih turunnya ayat yang tadi saya sebutkan. Jadi sebabnya itu bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan harta yang kutinggalkan ini? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nisa ayat 11. Kemudian ada lagi kisah yang lain, ya. Istri Sa'ad bin Rabi', itu sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa 2 putri Sa'ad. Jadi ada 2 putrinya itu yang sudah orang tuanya yang meninggal, ya, yaitu Sa'ad. Nah, ada 2 putri. Kemudian dia bertanya, istrinya ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini 2 putriku, ya, jadi putrinya Sa'ad bin Rabi'. Nah, ayahnya ini setelah wafat karena ikut perang waktu di perang Uhud. Sedangkan pamannya mengambil semua hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk kedua putri. Dan keduanya itu belum menikah. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, Allah lah yang akan memutuskan perkara itu, lalu turunlah ayat waris. Jadi dulu di zaman jahiliyah itu wanita tidak dapat waris, Bapak Ibu rahmatullah. Maka ini kan kejadian ini terjadi gitu, ya, sampai turunlah ayat tentang waris tersebut. Dan Rasulullah SAW juga memanggil paman anak ini. Jadi setelah kejadian ini dilaporkan, Nabi panggil pamannya tersebut, ya, paman si 2 anak perempuan ini, kemudian mengatakan bagikan kepada 2 putri Sa'ad itu 2/3 bagian, ya, 2/3 dari bagian ditinggalkan itu, dan ibunya mendapat 1/8, sedangkan sisa untuk si pamannya. Jadi pamannya itu nanti dapatnya itu disebut dengan asobah, ya, sisa dari pembagian nanti dikembalikan kepada paman. Hadis riwayat Ahmad, Dawud, dan di dalam Tuhfatul Ahwaz dan Ibnu Majah dan beberapa yang lainnya, dan ini sahih, hasan oleh Syekh Al-Albani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita ke sana, ya, alangkah baiknya kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi landasan di dalam pembagian waris dalam sunnah itu. Jadi di dalam pembagian waris itu dasarnya dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah. Yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak, ya, atau ibu bapaknya dan kerabatnya. Dan bagi wanita pun ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik itu sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi
di dalam Islam itu tidak seperti zaman jahiliyah yang kemudian wanita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, bahkan ya dari adat orang jahiliyah dulu itu wanitanya diwariskan, auzubillah ya. Misalkan sang suami atau sang ayah menikah lagi misalnya. Nah, kemudian si ayah meninggal itu ibunya itu bisa diwariskan sampai ke anaknya. Ya, ini yang jahiliyah ya. Dan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam karena seseorang itu bukan termasuk tarikah ya atau peninggalan atau warisan. Melainkan dia menjadi ibu ya, ibu dari bapaknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini juga kita belajar yang memahami dan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam Islam itu semua mendapatkan bagiannya baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ayat-ayat tentang waris. Ya, jadi jangan dipahami semua dapat waris artinya semua akan kebagian ya tanpa melihat apakah di dalilnya itu ada atau tidak. Ini bukan begitu. Jadi semua dapat asal ada dalil-dalil yang menunjukkan dia dapat. Ya. Karena warisan itu didapatkan dari seseorang itu mendapatkan harta pertama dari warisan, yang kedua jual beli, kemudian yang ketiga dari wasiat. Ya, jadi bisa itu ya. Ada yang keempat bisa dari pernikahan. Gitu. Bisa juga artinya pernikahan kemudian ini dia ada yang meninggal dia dapat warisan dari suami atau istrinya. Nah, termasuk wasiat. Jadi di dalam waris itu nanti juga ada bisa seseorang dapat wasiat. Namun wasiat ini bukan untuk ahli waris, ya, tetapi untuk orang di luar ahli waris. Misalnya ada anak angkat ya atau ada pembantu atau siapa yang berjasa dalam hidupnya kemudian dia mewasiatkan. Hanya saja tidak lebih dari sepertiga. Jadi nggak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang diwariskan. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dinamakan harta warisan itu? Nah, ini perlu ya agar menjadi suatu pemahaman yang utuh tentang warisan. Jangan sampai ya yang bukan warisan kita bilang warisan, yang bukan warisan yang bukan warisan kita bilang warisan, yang itu warisan kita bilang itu warisan gitu ya. Kebalik-balik jadinya. Karena nggak ngerti gitu warisan itu apa. Atau orang yang misalnya orang tuanya masih hidup, kemudian dibilang mana warisan saya? Apakah itu yang dinamakan warisan? Nah, jadi di dalam ilmu faraid, ya ilmu faraid itu ilmu yang membahas tentang warisan. Ilmu tarikah atau ilmu faraid ya ada istilah menurut secara bahasa adalah barang peninggalan si mayit. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa ketika seorang jenazah atau si mayit meninggal dunia baru itu dinamakan warisan. Kalau orangnya masih hidup tidak boleh kita namakan warisan. Kenapa? Karena sama aja kita nyumpahin dia gitu. Dan tidak ada adabnya. Mana nih warisan saya? Nggak begitu, orang masih hidup. Ya. Nah, ini. Tetapi juga misalnya ada setelah meninggal dunia ya, sebarang seminggu, ya 10 hari atau beberapa hari setelah meninggalnya almarhum atau almarhumah, kemudian ada yang mengatakan mana ini kita pembagian. Itu bukan berarti kurang ajar juga, tetapi dia menginginkan agar syariat itu terjadi. Karena banyak sekali, Pak, Bu ya, ada orang yang pembagian warisnya udah lama banget gitu baru akhirnya apa? Akhirnya itu udah nggak bisa ini lagi, udah crowded gitu, hartanya udah kemana ya, si ahli warisnya itu udah ada yang meninggal dunia, jadi nggak jelas gitu. Makanya kita di dalam agama Islam ketika orang sudah meninggal dunia dan mungkin setelah beberapa hari dari situ barulah dibagi ya. Dan pembagian ini jangan difahami ketika dibagi waris ya langsung wah sudah nih saya dapat begini gitu ya, saya dapat bagian sekian kemudian langsung diambil langsung enggak begitu ya. Yang penting dibagi dulu kapan nanti akan secara teknis penyalurannya ya, nanti seperti apa akan diuangkan atau masih dalam bentuk benda itu nanti. Yang penting secara syariatnya kita ikutin dulu bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Secara istilah memang ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan semua harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit. Jadi kalau itu menjadi haknya, nah itu harus dibagikan.
Nah, yang terjadi adalah kadang misalnya banyak beberapa ini ya, barang si mayit itu yang sudah atas nama mungkin anaknya atau istrinya. Nah, ini yang kadang menjadi perdebatan gitu. Nah, karena kita berbicara tentang berdasarkan Islam ya, berdasarkan sunnah, maka kita nggak berbicara tentang hukum kompilasi Islam. Ya, tidak berbicara dengan hukum-hukum yang mungkin dipakai di Indonesia yang barangkali ada yang sama, ada yang bertentangan. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tarikah ini jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia. Atau hak dia yang ada pada orang lain seperti barang yang dihutangkan, atau gajinya, atau yang diwasiatkan, atau boleh jadi amanat, atau barang yang digadaikan. Atau barang yang baru diperoleh sebab terbunuhnya dia atau kecelakaan ya. Misalnya santunan atau ganti rugi gitu. Jadi semua itu merupakan milik dia. Kan sekarang ada tuh, misalnya orang kena COVID kemudian ada santunan dari pemerintah ya. Nah, itu juga bagian dari haknya dia. Itu haknya dia dan harus diperuntukkan untuk dia dulu, nanti sisanya baru untuk ahli waris. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ada juga barang-barang yang tidak berhak diwariskan. Jadi tidak semuanya itu ada pengecualian. Pertama, peralatan tidur untuk istri dan peralatan yang khusus bagi dirinya. Saya ambil contoh misalnya ya, ada sesuatu yang diberikan seorang suami kepada istrinya, ya peralatan perhias ya, atau apa yang menjadi hak istrinya itu, baju ya, kemudian perhiasan dan semua yang sudah menjadi hak istri itu bukan lagi jadi hak suami. Nah, makanya penting bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada sesuatu suami memberi atau istri memberi, tanya dulu, ini apa? Ya, hadiahkah? Ya kan? Apakah titipan? Nah, ini apa? Ditanya dulu. Ya, karena khawatir suatu saat dipermasalahkan. Nah, kalau ini berupa hadiah sudah milik dari dia, misalkan perhiasan, ya handphone, mobil, ada sebagian seperti itu. Nah, itu udah menjadi milik si istri. Atau biasanya ada suatu harta yang sudah milik jadi istri sebelum menikah. Nah, di Islam memang nggak ada harta gonogini ya. Nah, harta gonogini itu harta yang semasa hidup berdua dihasilkan bersama, kemudian ini kebanyakan ya harta dari suami gitu. Kalau si istri nggak kerja, maka itu harta dari suami. Nah, kadangkala ada harta yang didapatkan oleh istri sebelum dia menikah. Ya, dia sebelum menikah, kemudian dia dapat harta sawah atau tanah atau rumah dan lainnya. Itu memang milik istri, tidak bisa si suami mendapatkan. Betul. Jadi bukan suami yang meninggal, sementara istrinya itu udah dapat rumah duluan atau tanah duluan gitu. Itu punya milik istrinya. Nah, seperti ini mohon harus jelas Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita bukan hitung-hitungan atau kita bukan apa ya bahasa orang itu ya, perhitungan lah sama masalah begini, tetapi kita masalah hak ya, hak itu harus diberikan kepada yang mempunyanya ya. Kemudian harta yang telah diwakafkan ya, ada kitab, ada tanah. Nah, itu tidak boleh diwariskan karena wakaf itu sudah menjadi diwakafkan untuk umat Islam gitu. Nah, kemudian barang yang diperoleh dengan cara yang haram ya, misalnya ya nauzubillah ya, ini contoh aja, ada barang curian, jadi suaminya mungkin mafia atau apa kita mencuri, kemudian dapat harta banyak ya. Nah, itu tidak boleh dibagikan. Kenapa? Yang harusnya dikembalikan pada si pemiliknya yang asli. Itu pentingnya si istri melihat nih kerjaan suami apa, sang anak juga begitu, ini kerja bapak siapa, sehingga dia tahu di mana asal uangnya. Misalnya dia nggak kerja apa-apa kok tiba-tiba dapat harta yang banyak gitu, kita tanya ini uangnya dari mana, nggak apa-apa ya. Dan seorang suami jangan tersinggung juga kalau ditanya begitu, karena sang istri ingin menanyakan uangnya dari mana gitu kan, nggak apa-apa ya. Insya Allah harta yang berkah akan menghasilkan kesolehan ya, akan melahirkan kesolehan, keberkahan dalam rumah tangga, kebahagiaan, kesuksesan. Sebaliknya kalau harta itu tidak berkah, sedikit apapun itu akan merusak ya. Dia jadi penyakit, dia jadi kegagalan, dia jadi
sesuatu yang tidak membuat kita bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta waris dibagikan. Ini yang terjadi di masyarakat kita, mau dibagi waris dulu tapi hak si jenazah tidak ditunaikan. Hak apa saja, misalnya mu'anat, tajhiz ya, atau perawatan jenazah. Maksudnya perawatan ini misalnya proses penguburannya ya, atau mungkin kalau dia di rumah sakit, bayaran-bayaran rumah sakit itu harus dilunasin semua dulu, jangan sampai sisa ya. Ini kesian jenazahnya karena akan terkatung-katung ya amalannya, dianya gitu. Bahkan di zaman Nabi ada seorang sahabat yang minta, ini ada cerita ya, seorang sahabat yang datang kepada mimpi seorang tabi'in kalau tidak salah, yang mengatakan tolong bayarkan hutang saya, yang minta ke Amirul Mukminin untuk bayarkan hutang saya kepada si fulan di fulan. Dan benar itu ya, bahwa si fulan memang ada hutang dengan si yang masih hidup itu, sehingga dibayarkan. Nah ini yang begini-begini kadang orang nggak ngeh. Nah, makanya si pembagi waris ya, atau mungkin perantaranya atau siapa yang menjadi legalitas dalam pembagian itu harus mengetahui. Yang kedua, al-hukuk al-muta'alliqah bi aini tarikah ya, atau hak-hak yang berhubungan dengan harta waris. Misalnya barang yang digadaikan, itu barang yang dihutangkan, itu apa. Nah, ini juga penting harus diketahui. Nah, jangan sampai entah hartanya di mana. Nah, inilah pentingnya kalau kita di dalam hutang piutang itu harus dicatat. Ya. Hutang piutang harus dicatat. Kenapa? Kalau seandainya dia punya hutang, dan harus ada saksi sebenarnya. Ya. Ada saksi itu agar tahu bahwa memang benar ini dia berhutang. Yang masalah ini kadang berhutang, tidak ada saksinya, tidak ada tulisannya. Nah, datang ujuk-ujuk datang, dia punya hutang dengan saya. Nah, ini kesalahan ini tidak bisa di gimana gitu kan. Tapi biasanya si ahli waris ini tahu, ya sudah berapa ya, kemudian dibayarkan. Karena Nabi dulu tidak mau nyolatkin kalau dia masih ada hutang. Ya. Kesian gitu ya, kesian si jenazahnya itu. Nah, yang ketiga, ad-duyun ghairu al-muta'alliqah bitarika, atau hutang si mayit apabila si mayit mempunyai hutang. Ya. Baik yang berhubungan dengan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, kafarat, atau berhubungan dengan hak Adam, atau berhutang kepada orang lain. Ya, memang ada persisnya pendapat kalau untuk ini, kalau zakat ya harus ditunaikan ya, zakat mal, zakat fitrah, atau mungkin dia punya fidyah, dibayarkan itu ahli warisnya, jangan diam-diam aja gitu. Pokoknya banyak dia selama dia sakit tidak ditunaikan. Nah, ini menjadi kewajiban ahli waris untuk menunaikan. Gitu. Maka ditanya, ini berapa lama dia nggak sholat ya, termasuk sholat. Ya, ada sebagian ulama ya, ada sebagian ulama bahkan mengatakan begini, andai kata semasa sholatnya, semasa hidupnya karena dia sakit, dia tidak pernah sholat. Ya, padahal orang itu walaupun sesakit apapun, dia harus sholat ya, mungkin digerakkan matanya, diingatkan. Tuh. Maka seorang ahli waris harus membayarkan, ya, membayar sholat yang dulu dia pernah tinggalkan itu si bapaknya mungkin atau ibunya gitu. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan memang sholat ini kan seperti hutang gitu ya kepada Allah Subhanahu, karena dia hak Allah kepada hamba, tidak boleh dia dibayarkan dilaksanakan orang lain. Itu ada yang mengatakan ya cukup dengan kita bersedekah, cukup dengan minta istighfar. Ada yang lain mengatakan sampai wajibnya itu kita membayarkan dari sholatnya itu. Karena seperti kias ya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW ya, ketika ibunya bernazar untuk haji. Nah, apakah boleh dibayarkan hajinya itu karena udah nazar? Ya boleh, ya, karena seperti hutang. Itu. Makanya ditanya, ya, kalau dulu dia orang tua punya nazar, suami atau istri punya nazar, maka harus dibayar. Nah, bagaimana kalau nazarnya itu terlalu berat? Ya, misalnya dia nazarnya itu berjalan dari Indonesia ke Mekah. Nah, kalau udah berat begitu, maka dikafarot. Kafarotnya itu kasih anak miskin ya, orang miskin 10 orang ataupun di puasa 3 hari. Siapa yang puasa itu ya saudara ahli warisnya.
Boleh anaknya, boleh suaminya, misalnya kalau yang meninggal istri, atau istrinya kalau yang meninggal suami, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang keempat, tanfizul wasiyah. Jadi kalau punya wasiat ya, maka ditanyakan kepada, biasanya si suami cerita ke istri, maka anak harus tanya ke ibunya, Bu, dulu Bapak pernah wasiat apa? Oh, Bapak dulu wasiat ini ya. Sebagian harta saya jangan semua dibagikan. Ada yang diberikan kepada pesantren misalnya, atau dibagikan kepada anak yatim. Harus ditunaikan itu, ya. Karena berdosa bagi yang nggak menunaikannya, ya. Berdosa yang sangat besar, dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan sekali kalau baca ayat-ayat dan hadisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana menentukan hak yang berhak memiliki atau menerima ahli waris? Ini gimana? Pertama, al-muwaris adalah orang yang mewarisi hartanya dinyatakan telah. Jadi orang yang mewariskan itu maksudnya yang akan memberikan warisan itu meninggal. Ya. Dan bukan karena pergi, yang mungkin kembali atau hilang. Jadi saya ambil contoh, misalnya ada orang yang tiba-tiba hilang gitu aja kan, nggak ada kabar, nggak ada ini, dicari lewat kepolisian nggak ada, kemudian di telepon juga nggak ada ngangkat lagi, ya dicari di mana-mana nggak ketemu. Nah itu udah dibilang meninggal sampai ketemu. Ya, ada pendapat lagi mengatakan ya ada beberapa tahun, misalnya umurnya itu 30. Nah, ketika dia sudah umur misalkan 80 tahun atau 100 tahun gitu ya dari dia hilangnya itu, baru boleh itunya dibagikan. Ada pendapat seperti itu. Tapi lebih baik ya dicari keberadaannya. Kemudian yang kedua, yaitu syaratnya ya. Jadi dipastikan dulu, misalkan dengan adanya surat keterangan dokter, atau dipastikan dari orang yang ahli bahwa memang sudah meninggal dunia. Nah itu baru bisa dibilang bisa diserahkan warisannya. Dan yang ketiga, al-warithun wal warisat. Jadi ada ahli warisnya ya, ada warisnya. Jadi bagaimana menentukannya? Kalau nggak ada ahli warisnya, ini yang menjadi masalah itu. Dia mengatakan ke Baitul Mal, ya, ada yang dibagikan ke fakir miskin. Tapi intinya bahwa ini kita berbicara ada ahli waris. Ketiga, ada barang yang diwariskan. Ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Mau dibagikan apa? Ya. Paling ya bagi doa aja gitu kan. Harus ada barangnya ya. Walaupun mungkin ya 1.000 2.000 gitu. Kalau kita mau melaksanakan syariat ya harus kita bagikan. Gitu. Berapa dari 1.000 yang dia tinggalkan ini? Gitu. Dan sudah disisihkan untuk kepentingan si mayit. Nah, ketika digunakan semua harta yang ditinggalkan ini tidak ada sisa. Untuk jenazah sekarang ini ya, ambulan aja berapa? Ambulan itu sekitar kalau jauh 700, kalau ini 300 ya, belum ini ongkos bensin, belum si sopirnya. Beruntung kalau yang beruntung kalau yang dapat ambulan gratis, tapi biasanya si sopirnya ya sama bensin ya gratis. Itu belum lagi kafan paling murah ya, kalau di daerah aja udah 350. Nah, belum ditambah yang lain tuh kayak bunga-bunganya ya, belum lagi papan buat nanti ini, belum lagi tanah itu kan biasanya dari itu minta. Nah, berapa tukang gali kubur sekarang, tukang gali kubur berapa tuh ya standarnya, di Depok berapa, kalau di Jakarta mungkin bisa 500 kali ya, berapa tuh saya belum tanya ulang tuh. Itu dihitung semua kayak kafannya, ambulannya ya kan. Nah, itu. Kemudian jadi harus ada tarikahnya ya. Yang keempat, hendaknya mengerti. Ya, artinya harus tahu mana ilmu tentang faraid. Jadi baru dibagikan kalau ada orang ngerti. Kalau nggak ngerti, ya gimana mau bagikan karena nggak ada ilmu alatnya. Nah, kemudian taksilul masalah. Nah, ini yang disebut dengan ketika mau pembagian. Ini ada contoh ya, contoh pembagian waris ya. Misalnya
Jika ahli waris memiliki bagian asobah tidak ada yang lain, maka taksilu masalah menurut jumlah yang ada. Jadi gini, misalnya dia itu tidak ada yang lain, ibunya tidak ada lagi, istrinya tidak ada, ya semua keluarganya juga nggak ada, kecuali ada anak laki-laki 2, perempuan 2. Maka yang menjadi semua itu akan pindah kepada anak. Pembagiannya anak dapat 2 kali lipat yang laki-laki dari yang perempuan. Nah, kemudian misalnya mayit meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka taksilu masalahnya 3. Ya. Jadi 3 nanti 3 misalnya 100.000 dibagi 3 dulu. Dibagi 3, kalau dia perempuan dikali 1. Ya, kalau laki-laki dikali 2. Seperti itu. Jadi 100.000 saya ambil contoh ya. Misalnya si ahli waris ninggalin duit ya. Harta warisnya 100.000. Dibagi 3. Ya, dikali 2. Nah, si anak laki-laki itu dapat 66.600 sekian. Kalau perempuan ya sisanya. Nah, begitu. Paham ya? Kemudian misalnya yang lain ya. Mayit meninggalkan 5 anak laki-laki, maka angkanya itu 5. Jadi setiap orang akan dapat 1. Nah, jadi 100.000 ya dibagi 5 dikali 1. Jadi tiap orang dapat 20.000. Kalau yang ditinggalkan cuma 100.000. Seperti itu. Lagi yang lain. Misalnya ahli waris ashabul furud hanya seorang, yang lain mendapatkan asobah. Contoh mayit meninggalkan seorang jenazah atau seorang mayit ya, atau suami meninggalkan istri, artinya si ahli warisnya istri dan anak laki-laki. Maka yang menjadi pembagian itu 8 ya, karena istri itu kan dapat 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak dia 1/4. Itu ini ada anak jadi 1/8. Nah, sisanya itu untuk si anak laki-laki. Si anak laki jadi 8 ya, ini anak laki-laki dapat 7 dan si istri dapat 1. Gimana cara baginya? Cara baginya 100.000 ya, andai kata 100.000 dibagi, nah yang 8 ini dibagi 8 dikali, kalau ibu dapat 1, artinya ibu dapat 12.500 kalau si mayit meninggalkan uang atau warisannya 100.000. Nah, berapa dapat anak? Ya sisanya semua ke anak. Seperti itu kalau pembagian waris secara Islam. Nah, ini banyak sekali ya. Saya rasa tidak cukup kita bahas ini. Nah, kalau lagi pembagian, ini contoh Pak ya, lagi pembagian Bapak Ibu, lagi pembagian itu ada yang hadir. Tapi dia bukan ahli waris karena dia termahjub atau mungkin tidak ada hubungannya ya. Bibi, anak yatim, fakir miskin, lagi kita bagikan begitu hadir dia. Maka hendak diberikan hadiah. Dalilnya apa? Dalilnya wa idza hadarul qismah ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi dijelasin, maaf ya, ini kami cuma bisa kasih sedikit gitu. Nah, atau mungkin kepada yang bantuin itu kan, ustadz yang bagi-bagiin. Barangkali ya. Mau ustadz ini buat bensin. Nah. Jadi tapi itu sebagai ini aja, ucapan terima kasih aja. Nah, kemudian ini sebagian yang mendapatkan ini ya, orang-orang yang berhak mendapatkan. Kalau laki-laki ini menurut yang paling banyak ya, itu 15 orang, ada yang mengatakan ya 14 orang. Itu nanti sesuai ininya aja ya, akan ditentukan siapa yang meninggal itu siapa dulu. Kemudian ada yang dinamakan termahjub. Termahjub itu orang yang termasuk ahli waris, tapi dia ada orang lain di atasnya. Saya ambil contoh cucu. Cucu itu kan termasuk keturunan dari si kakeknya. Tapi cucu terhalangi oleh anak dari si mayit ya, atau bapak dari si cucu itu.
Nah, jadi si cucu tidak dapat. Tuh. Atau buyut ya. Kalau kami bilang buyut itu di atas lagi. Buyut ya, kakek buyut. Nah, buyut itu tidak dapat. Misalnya buyutnya masih hidup ya. Banyak tuh di daerah Jawa buyutnya masih ada hidup ya karena nikah di usia muda sekali. Jadi ketemu sama cicitnya itu. Nah, buyutnya ini itu tidak dapat karena ada si ayah. Jadi yang dapat ayah itu yang disebut dengan mahjub tadi. Yang ibu atau perempuan ada kurang lebih ada 11 orang, ya. 11 orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa cukup ya. Tinggal 10 menit, barangkali ada yang mau ditanyakan, ya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab, PR. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ke lapangan pemahaman sama kita ya, Allah mudahkan kita memahami. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan dipersilakan. Silakan, Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau nanya Ustadz tentang yang tadi wakaf ya. Pertanyaan saya, kalau kan mungkin kita semua tahu bahwa setelah mati itu semua amal akan terputus kecuali kan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Lebih utama mana Ustadz? Yang ini kita berwakaf karena tadi yang sedekah jariyah atau amal jariyah tadi, atau diwariskan ke anak-anak? Mungkin anak-anaknya kondisinya juga mungkin kehidupannya juga pas-pasan seperti itu Ustadz. Itu sesuai sunnah. Misalnya orang tuanya pengen berwakaf gitu loh, berwakaf tadi kan sepertiga maksimal. Apakah kita bagi waris semua ke anak-anak atau berwakaf yang dari sepertiga tadi harta peninggalan tadi? Itu Ustadz pertanyaan saya. Jadi kalau ditertibkan tadi kan diantaranya wasiat dulu. Wasiat itu diantara mungkin diwakafkan sepertiga. Nah, sisanya itu yang dibagikan ke anak-anak. Gitu. Meskipun tadi dibilang bahwa anak-anaknya ini masih kekurangan dan lainnya. Nah, siapa tahu dengan diwakafkannya itu sebagian itulah menjadi keberkahan untuk sisa dari harta yang ditinggalkan. Saya ambil contoh misalnya dia punya 100 juta. Nah, sepertiga yang berapa sisanya itu ya, itu dibagikan ke anak-anaknya ya. Mungkin itu juga semuanya udah selesai lah, udah bersih namanya itu, baru dibagikan ke anak-anak. Karena memang di dalam kita hidup ini ya, memang diutamakan anak-anak ini jangan sampai hidup, maksudnya setelah peninggalan orang tuanya itu menjadi miskin ya. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jadi wal yakhshal ladina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Khawatirlah kalian terhadap keturunan-keturunan yang kalau ketika kalian meninggal dunia itu mereka dalam keadaan lemah. Nah, lemah ini dalam hal apa? Lemah dalam akidah, lemah dalam ekonomi, lemah di dalam pemahaman agama, lemah di dalam macam-macam gitu kan. Artinya harus diperhatikan juga oleh orang tua. Maka ketika dia mewasiatkan itu, dia harus lihat dulu berapa yang dari dia itu yang harusnya diutamakan dulu. Apalagi anaknya masih ngontrak misalnya, maaf ya, tanpa mengurangi takzim saya kepada yang masih ngontrak. Misalnya masih ngontrak, masih susah, kerjaan sekarang apalagi di zaman sekarang ini agak susah gitu kan, di mana banyak PHK gitu. Nah, dia harus memperhatikan dulu. Jadi sebelum dia mewasiatkan, harusnya dia melihat hal itu. Tetapi sebagai anak, yang kewajiban kita melaksanakan aja. Ya, sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbakti kepada orang tua, saya belum pernah dapat orang yang berbakti kepada orang tua hidupnya susah. Belum pernah, Pak. Ya, susah dalam artian begini, mungkin susah itu maksudnya susah hatinya gitu ya, atau susah kehidupannya. Alhamdulillah selama saya mungkin umur saya masih seperti ini gitu, tapi sepengetahuan saya orang-orang yang taat kepada orang tua tadi ya, entah dia dengan mewakafkan itu, alhamdulillah Pak, saya ketemu orang-orang itu semuanya dalam keadaan bahagia, bahkan sebagian besar itu berkecukupan. Nah, boleh jadi
Mungkin dia sekarang dalam keadaan kekurangan, tetapi nanti dia punya anak, anaknya inilah yang akan menolong dia. Ya kan, birukum abaukum ya birukum abnaukum. Bakti kalian kepada orang tua kalian ya dengan tadi melaksanakan wasiat, maka niscaya akan Allah balas dengan baktinya anak-anak mereka kepada diri mereka. Seperti itu. Gitu Pak ya. Insya Allah lah. Saya yakin Ya, makasih. ya. Maka betul dibutuhkan kemantapan hati, kesabaran jiwa, apa namanya itu, kelapangan dada ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu kemudahan dalam melaksanakannya. Allah alam bisawab. Silahkan Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan lagi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz. Mungkin saya mau bertanya tentang hibah dulu Ustaz. Hibah orang tua terhadap anak. Kalau hibah itu ada hitungannya nggak Ustaz? Maksud saya gini, misalkan sebutlah anaknya 3 gitu kan, yang satu sudah dewasa berkeluarga, yang 2 masih sekolah. Nah orang tua tersebut mau memberikan rumah tinggal lah untuk anak yang sudah berkeluarga. Nah itu nantinya ke depannya apakah ada semacam apa ya, hitungan-hitungan yang pas gitu untuk anak kedua dan ketiga untuk kehidupan mereka berikutnya gitu Ustaz. Oke. Ya pertama Allah Subhanahu wa taala firman i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya berlaku adillah karena dia termasuk dari yang lebih dekat kepada ketakwaan. Maka seorang ayah atau seorang ibu hendaknya melakukan keadilan ketika melakukan hibah. Ya. Kita belajar dari kisahnya Nabi Yakub alaihissalam ketika saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam merasa iri ya. Padahal belum dikasih apa-apa gitu, cuma dikasih perhatian. Ini pesan kepada semua orang tua untuk berlaku adil. Maka keadilan ini tidak bisa ada patokan-patokan khusus, Pak. Dia melihat keadaan. Ya barangkali si anak ini yang sudah sukses gitu kan, mungkin bagiannya itu ada, tetapi tidak sama dengan yang masih susah tadi. Itu ataupun yang sedang dalam kuliah itu beda dengan sudah menikah. Nah ini dilihat dari kearifan dan bagaimana kebijaksanaan dari seorang ayah itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua bahwa hibah ini kan karena orang tua masih hidup gitu, orang tuanya masih hidup. Kalau dia meninggal dunia nggak kepengen tadi ribut-ribut atau apalah tentang ini, udah semua saya bagikan dan udah nggak punya lagi gitu. Ya hal ini sebenarnya sah-sah saja gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia hibah-hibahkan ini, ya apakah tadi kata Bapak tadi sesuai dengan rasa keadilan anak. Karena dalam mata pandangan anak itu kadang berbeda dengan pandangan orang tua. Sebagai seorang tua, ya tadi sudah saya jelaskan harus adil, melihat dari kebijaksanaan. Tinggal sikap anaklah yang melihat itu, ya. Karena semua orang tua tuh sayang lah kepada anaknya ya, selama dia sesuai dengan apa Quran dan Sunnah, kemudian tuntunan-tuntunan seperti apa. Dan apalagi orang tua tidak ingin agar anaknya itu setelah sepeninggalnya dia terlantar atau bahkan ada yang ada yang ngurusin dia dan lainnya. Dan ini juga penting. Bahkan jangan sampai gini, dia hibahkan semua untuk dia dan untuk ini yang terjadi Pak ya, untuk dia dan untuk istrinya tidak dikasih. Yang terjadi adalah ketika suaminya meninggal dunia, mohon maaf ini saya ceritakan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika suami meninggal dunia, si ibu tidak ada tempat lagi, si ibunya. Sehingga apa, terkatung-katung ya. Mohon maaf, bahkan nauzubillah ada sebagian yang orang itu yang menitipkan. Tapi saya harap mungkin tidak terjadi ya kepada jamaah sekalian, yang saya rasa semuanya mengerti dengan bagaimana birrul walidain dan ihtiram tadi. Jadi tidak ada ketentuan khusus, tetapi jangan sampai mengusik rasa keadilan tadi gitu kan. Jadi bagaimana bijaksana, adil ya, mengasihi, penuh kasih sayang, dan juga harus diperhatikan misalnya ada diperhatikan untuk dianya gitu loh. Jangan dihibahkan semua sehingga
untuk dia yang amal jariyahnya tidak ada. Itu harusnya dia perhatikan juga gitu. Dan untuk istrinya, kadang dihibahkan anak, istri tidak dapat. Ya padahal istri juga dapat seperti itu. Ini juga menjadi catatan bagi saya. Bagi kita semua, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, maaf. Ya, silakan Pak. Kalau wasiat itu, warisan itu, kapan sih saat dibagikannya? Maksud saya gini, kan suami istri lah sebut. Apakah suami yang meninggal duluan atau istri yang meninggal duluan, Ustaz? Ya, pertama itu dipastikan dulu warisan itu milik siapa dulu. Jadi yang mewariskan itu siapa? Kalau yang mewariskan itu seorang suami, maka ketika meninggal suaminya itulah kemudian wasiat harus dilaksanakan. Itu kalau yang meninggal suami, dan yang diwariskan milik suami bukan milik istrinya. Sebaliknya seperti itu juga kalau si istrinya yang meninggal dunia dan istri yang mewasiatkan. Jadi tidak boleh mewasiatkan bukan milik kita, Pak. Saya wasiatkan tanah sekian, tapi milik orang lain, tidak boleh. Jadi dipastikan dulu wasiat itu memang haknya dia gitu yang diwasiatkan. Kita sebut saja harta itu milikin suami. Didapatkan ketika mereka sudah berumah tangga gitu, Ustaz. Ya, dibilang gono gini lah seperti itu ya. Ada yang bilang gono gini. Ya, jadi ketika dia seperti itu ya, maka harta itu saya bilang pertama ada harta yang didapatkan oleh istri karena sudah diberikan oleh suami. Itu pertama itu sudah menjadi milik si istri. Ya, ada baju, ada barang-barang yang lain. Nah, ada sesuatu yang masih milik suami, tapi boleh jadi atas nama si istri gitu kan. Nah, ketika dia mewasiatkan, maka wasiat itu harus dilaksanakan dulu oleh para ahli waris, plus juga melaksanakan semua yang menjadi hutang piutang si waris, plus dikurangi lagi dengan pengeluaran selama si waris si mayit si mayit itu dan atau si yang mewariskan itu mungkin pernah dirawat dan lainnya. Nah, semua sudah selesai barulah nanti dibagi. Jadi setelah peninggalan itu. Nah, yang terjadi itu kan kadang begini, anak nggak enak karena si ibu masih hidup. Biasanya gitu, Pak ya. Anak nggak enak gitu karena ibu masih hidup dan artinya ibunya masih berada di tengah-tengah itu kan. Nah, kalau memang begitu, ya boleh jadi artinya ditunggu misalnya seharusnya secara syariat memang udah dibagi, Pak. Tapi pembagiannya itu bukan berarti gini, ayo kita bagi, setelah kita bagi ayo masing-masing ngambil dan bukan begitu. Jadi tetap dibagikan ketika meninggal dunianya si suami misalnya, tetap dibagikan. Ketentuannya itu udah tahu dulu berapa ini punya ini, berapa punya ini, si istri punya berapa gitu ya. Dan itu nggak kenapa. Nanti kalau pembagiannya kita sepakati, itu yang dinamakan harta musyarakah, namanya harta yang dimiliki bersama, bisa berupa tanah, bisa berupa rumah, itu udah dibagi setelah meninggalnya si suami. Karena harta itu biasanya milik suaminya, ya, bukan milik istrinya. Gitu. Seperti itu, Pak ya. Paham nggak? Paham, insyaallah. Iya, ya. Satu lagi boleh, silakan. Apa nih? Ada jamaah yang lain. Misalkan orang tua anaknya perempuan semua, Ustaz. Ya, dan kondisinya tidak ada saudara laki-laki. Misalkan orang tua tersebut meninggal, warisnya itu bagaimana, Ustaz? Iya, dia nanti 2/3 dapatnya. Sisanya itu asobah kan, dibagikan. Kalau enggak ada lagi ya balik ke anaknya lagi sebenarnya. Balik ke anaknya lagi. Seperti itu. Tapi pembagiannya masing-masing dapat. Jadi contoh begini, ketika dibagi 2/3, ya kan, dari harta itu 2/3-nya berapa, kan sisa tuh. Pas dilihat ahli waris semua enggak ada, semua tinggal ke anaknya lagi, maka dibagikan lagi. Tapi pembagian yang kedua ini masing-masing dapat bagiannya, enggak ada semuanya bagi rata. Gitu loh, bukan dibagi 2/3 tadi kan enggak. Karena semuanya perempuan, Mbak. Seperti itu. Berarti untuk istri 1/8 dulu gitu, Ustaz.
Oh, tadi ada istrinya ya? Ya. Yang istrinya 1/8 dulu. Jadi 1/8 si istrinya itu anaknya itu 2/3 gitu loh. Jadi 2, 3, 8, 16 ya jatuhnya ya. Hasil masalahnya itu 18. Jadi nanti si harus dihitung-hitung lagi deh. Ya si 16 bagi 8 berapa tuh Pak? 2 ya. 16 bagi 8 2, kemudian si ini 2/3 2, ini 8. Jadi si anak dapat 8, si ibu dapat 2. Udah habis itu, udah dibagi lagi. Jadi ibu dapat 2. Nah, caranya itu adalah misalnya 100.000 dibagi 16 tadi. Akar pembagiannya. Dibagi 16. Saya ambil contoh Pak ya. Saya ambil contoh kalau yang ditinggalkan itu 100.000. 100.000 dibagi 16 dulu. Dikali ibu kan dapat 2 tadi. Jadi 12.000 untuk ibu. Sisanya untuk anak. Semua dibagi rata tuh. Yang perempuan. 2/3 untuk semua anak itu. Itu, Mak. Kalau anak berarti sisa dari 12.500 100.000 dibagi 12.600 dikurang 87.500 dibagi 3 anak perempuan. Udah nggak ada sobahnya lagi tuh, udah sisa. Udah habis dibagi. Gitu ya Pak ya. Jadi anak dapat 2/3, si ibu dapat 1/8. Karena punya anak. Si mayitnya punya anak. Yang ribet kalau tanah tuh. Tanah. Maka biasanya tanahnya diuangkan dulu. Berapa NJOP, berapa NJOP bangunan, berapa NJOP NJOP tanahnya nanti dihitung. Nah, berapa per meternya dapatnya kan? Karena NJOP itu biasanya per meter, rumahnya berapa. Nah, itu nanti dapat bagian, Pak. Jadi si perempuan itu dapat berapa bagian dari rumah itu. Karena dia satu kesatuan itu dinamakan mal mustarak namanya. Jadi harta yang dimiliki bersama. Itu nggak bisa dijual itu. Udah begitu aja tuh, tapi udah dibagi. Si perempuan nanti dapat berapa meter gitu kan. Si yang 3 orang itu ibunya dapat berapa meter dari rumah dan tanah itu. Seperti itu biasanya ya. Tapi nggak bisa jual nih kata ini kemudian tiba-tiba jual, nggak boleh ya. Mal mustarak itu nggak boleh dijual kecuali si izin semuanya. Kata semuanya udah kita jual aja nih. Nanti duitnya baru bagi-bagi. Nah, sesuai dari sesuai dari ininya ya. Bagian-bagiannya seperti itu. Ya nanti tinggal Bapak tanya aja nanti berapa ininya, harta yang ditinggalkan berapa. Ibu dapat berapa, ini nanti kita hitung semua tuh. Ya, asal dengan syarat tidak ada ahli waris lain. Ya. Tiba-tiba dia punya anak lagi nih. Ada bininya lebih dari 1. Misalnya apa ya? Gitu. Itu harus juga dilihat ya. Saya mohon jangan menikahnya diam-diam ya. Bahaya tuh nikahnya diam-diam. Nikahnya harus diumumkan. Halo Pak? Ya udah ya. Halo. Apa nih keputus? Ya, jeda minum kopi dulu Ustaz. Ya. Kopinya digital aja Pak, online. Ya, apa. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian, mungkin ada hal yang kurang berkenan. Dan kita kepada Allah kita sama-sama mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak ditutup mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sekalian, taklim kita pada malam hari ini, semoga kita dapat memetik manfaat dari taklim kita tentang kajian hak waris. Terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Darismono,
yang telah memberikan materi pada kajian kita pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian telah mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Sebelum tutup, marilah kita membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Silakan, Bapak. Terima kasih Ustaz. Mangga. Silakan Ustaz ya. Assalamualaikum.